Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang timnas Jerman yang udah bermain semalam dan menang 2-1 secara dramatis. Kenapa menurut gue dramatis? Karena gol itu lahir dari corner dan harus membutuhkan substitution yang bagus sehingga mencetak gol dari corner. Itu kan effort yang luar biasa menurut gue. Dan permainan juga sebenarnya bagus Jerman ketika lawan Romania, tapi karena kebobolan duluan jadi mentalnya ngedown dan permainan terlalu terlalu kiri kanan sehingga nggak ada penetrasi yang bagus, walaupun memang shot on target itu 6 dengan percobaan shooting itu 20, tapi memang nggak efektif. Itu kan penyakit Jerman dari tahun 2018 ketika striker tunggal itu nggak perform atau nggak ada, timnas Jerman ini kebingungan. Dan memang kelemahan Jerman yang pertama adalah striker tentu aja, dan kedua adalah menurut gue bek kanan. Bek kanan ini Jerman belum menemukan yang sepadan dengan Philipp Lahm, karena sekarang itu diduduki oleh Jonas Hoffmann ya namanya. Dan menurut gue dia ini parah banget mainnya semalam ya, terutama karena gue nggak nonton selebihnya. Tapi kenapa menurut gue bek kanan ini penting? Karena untuk berkonsolidasi atau bekerjasama dengan striker di kanan winger kanannya di Jerman. Dan winger kanan ini kan Gnabry atau Sané. Nah, ketika nggak bisa connect pemain di sayap ini, itu salah satu sisi serangan jadi buntu sehingga kreativitas berkurang. Nah, bek kanan ini yang miskin menurut gue. Sebenarnya bek kiri juga, karena semalam yang main Kehrer dan menurut gue harusnya Hosens karena Hosens cedera. Dan Jerman sebenarnya bagus kalau semua lengkap ya, terutama Gundogan yang pulih dan Reus yang cadangan. Dan menurut gue Muller yang harus starting dengan formasi terbaik menurut gue kayak gini. Kiper Neuer tentu aja karena kualitasnya jauh ya dibanding Ter Stegen yang refleksnya lebih lambat dari Neuer menurut gue. Dua back Rudiger dan Sule karena nggak ada pilihan lagi, dan memang mereka ya lumayan lah untuk back tengah karena nggak ada opsi juga dan punya kualitas ball playing defender yang bagus lah. Back kanan ya Jonas Hoffmann atau Riedel Baku ya, opsinya ada dua, cuman menurut gue untuk saat ini mungkin Jonas Hoffmann ya, walaupun Jonas Hoffmann bapuk menurut gue karena crossing dan passingnya suka miss, cuman karena gak ada opsi ya udahlah taruh aja Jonas Hoffmann karena umurnya udah 29 juga dan udah mateng lah kalau gue rasa. Di kiri Hosens tentu aja karena bagus untuk untuk finishing bagus, untuk overlapping bagus, untuk crossing bagus, Robin Hosens. Tapi dia memang kurang konsisten karena ya itulah alasan kenapa dia main di Liga Italia, kenapa nggak main di Liga Inggris, karena lawannya juga tua-tua. Jadi lanjut ke lini tengah, Goretzka dan Kimmich, ya itu mah udah pasti. Nah, tiga di depannya yang ini menurut gue penting, dan menurut gue yang terbaik adalah Leroy Sané, Thomas Muller, Serge Gnabry. Ini 3 paket yang diganti, karena jangan diganti pokoknya kalau mau menang ya, atau konsisten atau mau dapat chemistry ya, 3 ini jadi ganti. Dengan Kimmich dan Goretzka itu jadi ganti. Kenapa? Biar ada chemistry di Munchen itu jalan. Ketika mesin di tengah ini jalan, mudah-mudahan di depannya tersokong. Karena depannya ini yang jadi masalah Jerman, mudah-mudahan strikernya ini bisa menarik lawan sehingga winger kanan dan kiri atau attacking midfieldnya ini masuk sehingga melakukan finishing yang lebih bagus dari strikernya. Nah, strikernya ini yang jadi permasalahan. Siapa striker yang bisa narik pemain lawan dengan mobilitas yang tinggi? Nah, itu yang jadi permasalahan oleh Hansi Flick dan timnas Jerman. Apa ada pemain Jerman yang memiliki mobilitas sehingga menarik lawan sehingga gelandang-gelandang yang lain atau winger-winger yang lain bisa masuk sehingga melakukan finishing yang lebih baik? Nah, itu yang jadi PR. Apakah Werner striker yang tepat? Menurut gue enggak, karena dilihat dari semalam dia nggak bisa narik lawan juga karena pemain lawan lebih mundur sehingga dibutuhkan kreativitas, dan Werner ini bukan pemain yang kreatif, bukan juga pemainnya skillful, tapi pemain yang cepat. Nah, kecepatan Werner ini biasanya berguna untuk ketika counter attack, ketika skor masih 0-0 atau skor udah unggul 2 atau 3 gol, mungkin Werner bisa. Cuman ketika lu butuh gol, Werner bukan orang yang tepat. Nah, menurut gue apa solusinya? Menurut gue Reus atau Gundogan
bisa diplot jadi striker, atau enggak Muller yang diplot jadi striker, di belakangnya bisa ada Reus atau Gundogan. Nah itu opsinya menurut gue. Jadi opsinya masih terbuka lebar, dan jangan memaksakan Werner untuk jadi striker, karena ini pemain udah 3 tahun dicoba, mau di Chelsea mau di Jerman ya, emang ini nggak berkutik nih pemain, nggak bisa dimanfaatin ketika lawan tim-tim tertentu. Makanya harus pemain yang bisa step up the game, yaitu Gundogan atau Reus yang mau jadi striker atau attacking. Jadi opsi masih terbuka lebar. Kalau kita ngeliat lawan Romania semalam ya, banyak pemain yang nggak konsisten dan nggak bermain efektif. Kan penyakit Jerman di striker karena nggak efektif dan nggak efisien mainnya, terlalu banyak passing kanan kiri dan finishing jelek, yaitu penyakitnya karena nggak ada striker. Jadi mungkin itu aja ya. Ini mungkin gue judulin timnas Jerman era Hansi Flick part 2 karena gue udah buat di part 1 sebelum. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kikian.